Halo teman-teman, kita jumpa lagi dengan saya di Rayudi Channel. Kita doakan teman-teman semua yang menonton ya, kiranya diberikan selalu kesehatan, sesehat-sehatnya. Kalau ada yang sakit, semoga diberikan cepat-cepat kesembuhan ya teman-teman ya. Amin, amin, amin. Nah teman-teman, terima kasih banyak ya teman-teman sudah mampir ke channel ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah terus dukung dan support channel saya ini. Dan sampai sekarang, sampai saat ini saya juga terus semangat untuk berbagi konten-konten atau tutorial yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah di kesempatan kali ini teman-teman, saya mau berbagi sedikit dengan teman-teman bagaimana caranya ya kalau misalnya kita mau mengganti o-ring delco atau seal delco yang terkadang di bagian ini ya, yang ada CDI dan platina ini ya teman-teman ya. Ini kadang di baliknya as delco itu kan ada o-ringnya. Nah itu kadang karena seiring berjalannya waktu o-ringnya mulai keras sehingga membuat ada terjadinya kebocoran atau rembesan oli ya dari bagian ini. Nah tentu saja untuk mengganti ini kalau bagi yang belum paham tentu saja agak sulit ya teman-teman ya. Karena kalau hanya sekedar mengganti o-ring delco saja itu mungkin mudah, tapi terkadang nanti kita pada saat mencabut delco ini itu berarti kita harus memposisikan kembali posisi rotor yang pas ya, jadi tidak boleh nanti meleset. Nah teman-teman, jadi disimak aja video ini. Mudah-mudahan setelah menonton video ini teman-teman sudah bisa mengerjakan sendiri tanpa membawa mobilnya ke bengkel ya teman-teman ya. Jadi bisa mengerjakan sendiri. Nanti saya akan berikan contoh ya teman-teman ya, o-ringnya seperti apa hanya sebagai contoh, dan saya akan coba informasikan kepada teman-teman juga bagaimana tahapannya. Oke teman-teman, nah sekarang teman-teman yang belum subscribe channel ini, saya mohon dukungannya ya buat teman-teman. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga hidupkan notifikasinya. Kalau sekiranya teman-teman merasa bahwa video ini bisa menjadi rekomendasi, boleh teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Oke teman-teman, di sini langsung saya jelaskan kepada teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya memperlihatkan satu buah contoh ya. Jadi ini sebagai contoh, teman-teman masih ingat yang pertama tadi kan video di awal tadi ya, ada contoh itu mobilnya untuk Karimun ya teman-teman ya. Oke, jadi sebetulnya sasaran yang mau kita ganti itu ya, kalau misalnya bocor di bagian-bagian sekitar delco ini ya, distributor ini ya, di bagian samping-samping sini kan suka ada bocor ya teman-teman ya. Nah jadi sebetulnya sasarannya itu di sini. Nah ini kan ada o-ringnya di dalam nih. Nah ini, nah jadi saat ini terpasang seperti tadi itu kan, ini terpasang kan. Nah terus tadi di sini kan ada jepitan ya. Nah itu ada pakai, kalau untuk Karimun tuh pakai kunci bintang ya teman-teman ya, L bintang. Nanti setelah itu bisa di setel juga itu delco-nya ya, setel navornya bisa. Nah tapi yang mau kita ganti nanti ini sebenarnya yang jadi masalah tuh. Jadi yang bikin bocor di situ tuh ini. Nah ini untuk o-ring ya, kita kalau orang bengkel sih sebutnya ini o-ring ya, jadi kayak seal gitu, ini karet. Nah jadi ini kalau misalnya dipasang masuk ke delco itu ya, di sini kan ada gigi ya. Ini kalau untuk mobil Toyota Kijang sama juga dengan Corolla KE sama ya teman-teman ya. Nah yang ini ada gigi, ini ketemu sama noken as, yang sini nanti ketemu dengan pompa oli ujung ini ya teman-teman ya. Jadi saat dimana mesin mulai berputar, ini kan berputar dia kan. Nah kemudian satu kaligus dia memutarkan pompa oli juga nih ujung ini nih teman-teman nih, bagian sini ya, langsung ketemu dengan pompa oli. Kalau untuk mobil Kijang misalnya ya, atau Corolla kayak 30 itu sama ya teman-teman ya. Nah jadi yang saya maksud, yang mesti kita perhatikan tuh gini ya. Coba teman-teman perhatikan ya, ini kan mirip seperti yang tadi ya, cuman ini kan kabel businya nggak ada. Nah jadi di sini tuh kan ada kleman ya. Nah jadi teman-teman perhatikan baik-baik supaya nanti bisa mengerjakan sendiri ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau terpasang kan kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Ketika terpasang di mobil ya, misalnya dia berdiri gitu kan, nah berdiri. Nah kita harus perhatikan dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mulai membuka, kita kan membuka baut jepitan di sini, tujuannya supaya ini bisa dicabut kan. Nah tapi sebelum ini kita cabut, kita perhatikan dulu ya rotornya arahnya kemana. Saya buka dulu ya. Nah ini, nah kalau kita buka tutup delco ini, di sini kan ada tadi kan terhubung kabel busi banyak kan ya, kabel busi nomor 1 2 3 4 ya. Yang tengah ini kan untuk ke kuil ya teman-teman ya. Nah saat kita buka begini, nah di sini tuh ada rotor kan, lihat nih rotor. Nah
Ini kan rotor dia untuk pembagian listrik ya. Jadi pembagian untuk tegangan dari koil ya. Nanti dibagi-bagikan dia ke sini. Nah, di sini tuh ada semacam kana ya. Ini untuk penghubung antara kabel koil dengan rotor. Jadi dia ketemunya di atas sini. Nanti begini ketemunya. Nah, ini ujungnya sini. Nanti dibagi-bagikan, misalnya pembakaran di busi nomor 1 nih misalnya. Nah, api di sini keluar ke sini, kabel busi nomor 1 misalnya ya. Nah, lalu begitu seterusnya ya teman-teman ya. Dia bagi-bagi nih, satu sesuai top pengapian aja ya. Terus ke sini dia mutar, dia bagi-bagi. Nah, jadi pada waktu kita ingin mencabut si tutup si delco ini ya, misalnya tutupnya sudah kita lepas ya teman-teman ya. Nanti kan ada kabel juga di sini sebagai penghubung. Kalau masih menggunakan platina, dibuka dari sisi sini, ada baut jepitan baut 8. Kalau menggunakan CDI biasanya pakai soket ya. Jadi hanya seperti itu kira-kira soket atau di baut ya. Kemudian nanti pada saat kita ingin mencabut, nah kita perhatikan dulu nih pada saat itu madap rotor ini kemana ya. Sebab kalau nanti pada saat misalnya ya kita cabut, misalnya posisi awalnya rotornya ke sini, oke lah, kita katakanlah kita cabut ya, tapi kita lupa ini madapnya kemana. Ini misalnya dia menghadapnya ke busi nomor 3 misalnya, ketemu sama ini nih misalnya nomor 3 gitu ya, ketemu gitu kan. Nah, ketemu ke sini nomor 3 nih misalnya ya kan. Nah, pada saat kita pasang lagi, tiba-tiba waktu kita pasang dia ada di sini, nah itu otomatis mobil nggak bisa hidup ya kan, karena top pengapiannya atau timing pengapiannya meleset. Nah, jadi mesti kita perhatikan terutama delco atau distributor yang menggunakan gigi seperti ini ya. Nih, kalau ada juga mobil-mobil tertentu ya, misalnya Daihatsu gitu kan, contoh Classy atau Zebra atau Espas ya kan, itu nggak perlu kita ini, nggak apa-apa, nggak perlu kita tandain, nggak apa-apa, karena di sini itu bentuknya beda, ujung sini beda ya. Jadi misalnya kita masukin begini, tinggal kita putar begini, dia ada nok coakan di sini bisa langsung masuk karena dia tidak berbentuk gigi seperti ini. Kalau ini kan seperti ini. Nah, jadi pada saat kita mau mencabut, semisalnya menghadapnya ke sini nih si rotor ya. Nah, tutupnya kita buka, rotor menghadap ke sana kan. Nah, supaya kita nanti nggak lupa, di sini kita bisa menggunakan alat bantu ya. Jadi misalnya kita bisa menggunakan kawat ya, kawat apa aja bisa, yang penting kawat agak besar sedikit. Nanti kita bisa jepit ya, di sekitaran sini ada apa nih, misalnya baut atau apa ya, nanti kita posisikan kawat itu di sini di ujung. Nah, jadi kawat ini tidak boleh kena ini ya. Jadi kalau rotornya di sini, nah kita bisa menggunakan kawat. Ini cara yang paling mudah aja teman-teman ya, yang paling mudah buat kita supaya nanti masang jangan keliru ya. Nah, jadi kita posisikan kawat, jadi kawatnya mati ya. Nah, begini posisinya, berarti kita sudah bisa memastikan kan saat nanti misalnya kita pasang ya kan, terus ini misalnya keputar ya kan. Nah, kawat kan tetap di situ dia kan. Nah, ini sudah cabut, rotornya udah nggak ada. Nah, pada saat kita masangnya lagi, nah kita tinggal putar aja ke sini ya kan, tinggal kita putar, kita cari pelan-pelan sampai pada saat dia masuk ceklek gitu kan, udah ngepas di bawah, ini kembali ketemu lagi begini tepat. Nah, itu caranya kalau misalnya teman-teman nanti takut salah ya kan. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak paham main cabut, kita pasang lagi tuh sini lari, nah yang terjadi seperti itu. Kalau mobil nggak hidup bisa nembak-nembak, karena harusnya tadi pengapiannya di nomor 3 misalnya kan, dia sudah berubah di 4 misalnya gitu kan terjadinya. Nah, itu masalahnya teman-teman. Nah, itu bisa juga dengan cara seperti itu. Jadi mau menggunakan kawat boleh atau apapun lah, intinya yang penting pada saat kita pasangnya lagi ya, bagaimanapun caranya kita mau mencari tahu ya, mengakali misalnya gitu ya. Jadi jangan sampai meleset nih si rotor ini ya kan. Nah, setelah ini copot barulah kita mengganti si ori ini, karena memang target kita ini kan yang mau kita ganti karena terjadi bocor. Nah, jadi kita tinggal buka sih, ini gampang ya teman-teman ya, dan ini murah harganya ya. Jadi kita bisa nanti buka ini karena udah keras, tinggal kita buka dan kita memasang o-ring yang baru, itu mudah ya. Nah, tidak terlalu sulit bagi. Nah, pada saat masangnya lagi ini tinggal diolesin pakai oli supaya mudah masangnya. Sambil diputar pelan-pelan sambil dipasang sampai ini ketemu lagi di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi.
Terus teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah paham di sini ya, nah langkah selanjutnya jangan lupa juga kalau yang modelnya seperti ini, hati-hati saat memasang. Karena di sini ya, kalau yang model seperti ini ya teman-teman ya, ini kan harus terhubung dengan pompa oli, ujungnya pompa oli ya. Nah jadi pada saat pemasangan ini jangan sampai nanti pompa olinya, di sini kan ada cowakan cewek, ini kan cowok nih modelnya. Nah pada saat kita masang begini harus ngepas ya. Jadi di bawah tuh kan kalau pas dipasang dia harus ngepas, jadi antara ini harus ngepas, jadi jangan sampai nanti dia kesini dia nggak akan pas ya teman-teman ya. Jadi terkadang pada saat kita mencabut, nah kalau misalnya dia masih di sini sekiranya udah pas, udah ketemu ya, tapi di bawah misalnya meleset si pompa olinya, di sini nggak usah kita robah apapun. Nah kita bisa memasukkan stick oli kita aja. Di stick oli kita bisa cabut ya, kita masukin ke lubang sini. Nanti di bawah itu kan ada tempatnya untuk ujungnya pompa oli yang ketemu dengan ini ya, kita bisa putar sedikit bawahnya, karena terkadang pada saat buka itu meleset ya teman-teman ya, agak meleset. Jadi kita bisa putar sedikit di bawah giginya itu begini misalnya, nanti dia akan ngikut atau ke sini. Nah kita geser misalnya berapa derajat ke sini, nah, sampai ini betul-betul dia nanti ngepas. Karena sekali lagi pada saat kita cabut terkadang di sini juga suka berubah, suka ngikut putar sedikit. Nah jadi pada saat di bawahnya udah ngepas, terus di sini rotor juga sudah kita tandain lagi kan, udah ngepas ya, sudah berarti ini sudah ceklok, berarti ini sudah beres, sudah selesai teman-teman. Nah jadi itu sebagai gambaran buat teman-teman, supaya kita paham ya bagaimana cara kita mengganti o-ring Delco, atau misalnya kita pingin ganti CDI. Nah jadi tahapan itu yang mesti kita pahami teman-teman, jangan sampai nanti ini meleset terus di bawah juga nanti nggak ngepas. Oke teman-teman, mungkin itu aja caranya yang paling mudah ya. Sebetulnya ada cara yang lain sih, misalnya kita bisa ngetopin terlebih dahulu, atau kita bisa memperhatikan pada saat buka tutup ini ya, rotor madap kemana nih, misalnya madap ke arah busi nomor 1K, 3K, 4 atau 2 gitu kan. Nah jadi teman-teman nanti jangan lupa juga pada saat kita memasang lagi, kalau misalnya keliru sama kabel busi ya, jadi jangan sampai, nggak usah takut teman-teman, karena di sini tuh ada kodenya, ada tandanya di atas nih. Kalau tutupnya masih ori ada tanda ya. Jadi untuk top pengapian itu urutannya dari kabel busi nomor 1, rotor muternya misalnya ke sini. Nah berarti dia habis 1 urutannya itu misalnya 1 ya, misalnya 1 3 4 2 itu urutannya. Jadi 1 3 4 2 urutannya sesuai putaran si rotor ini. Kalau misalnya tadinya di sini misalnya 1, nah ini muter ke sini lagi 3 4 2 kembali ke 1 gitu lagi ya. Jadi posisi kabel busi di sini 1 misalnya, baru 3 4 2 itu urutannya. Tapi kalau misalnya dia mutarnya ke sini, berarti tinggal dibalik aja. 1 tetap di sini, hanya 3-nya pindah ke sini. 1 3 4 2. Itu kalau nanti takut keliru pada saat juga mencopot kabel busi. Jadi lihat di sini ada tutupnya tuh, ada tulisannya kan, coba lihat atasnya. Ya, sama ada arah panah nih putarannya. Oke teman-teman ya. Jadi lebih dan kurang itu yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Mudah-mudahan video singkat ini bisa memberi manfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan ini. Saya hanya berbagi dengan teman-teman, tidak bermaksud menggurui atau mengajari, hanya berbagi supaya teman-teman yang tidak tahu sekarang sudah jadi paham ya teman-teman ya. Silakan coba praktek. Kalau belum paham banget, harus ada yang mendampingi ya, yang lebih paham. Tapi kalau mau mengerjakan sendiri, harap untuk teman-teman berhati-hati untuk mengerjakannya pelan-pelan saja sampai teman-teman nanti ketemu caranya. Oke teman-teman, salam sukses dari saya, dari Royudi Channel. Thank you teman-teman, bye.